kalian di S1 keperawatan. Nah, untuk hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1, di mana ilmu dasar keperawatan 1 ini saya sebagai penanggung jawab mata kuliahnya. Nah, saya ada 3 tim, 3 orang dalam satu tim ini. Ada nanti Ibu Sahria Rahim dan ada Pak Dr. Anugrah Yanur Asis, di mana satu tim mengajar saya ini akan mengajarkan ilmu dasar keperawatan 1, dan insya Allah saya akan menjelaskan nanti bagian-bagian apa yang akan dibahas oleh 3 tim ini, dosen kita nanti ini. Bagian saya, bagian dari Ibu Sahria dengan bagian Dr. Anugrah Yanur Asis. Jadi demikian untuk pengantar hari ini. Kita lanjut ke materi saya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bertemu dalam mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1, di mana kemarin saya sudah menjelaskan tentang capaian pembelajaran untuk ilmu dasar keperawatan 1 ini, di mana ada beberapa poin yang akan diajarkan secara tim. Pembelajaran secara tim ini terdiri dari 3 tim pengajar. Yang pertama itu untuk penerapan konsep biologi sel genetika sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah keperawatan akan dibawakan oleh Ibu Sahria yang notabene dosen biologi. Kemudian poin kedua, menerapkan prinsip-prinsip fisika, biomekanik dan biolistrik, serta menganalisis masalah keperawatan dalam penggunaan prinsip biokimia dan gizi sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan akan dibawakan oleh Pak Dr. Anugrah Yanur Asis. Selanjutnya, yang akan saya bawakan nanti insya Allah di mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1 yaitu menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Kemudian yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan. Ya, itu. Nah, pertemuan ke-12 di RPS ini kita akan membahas tentang mekanisme fisiologi tubuh berdasarkan konsep biolistrik. Ya, itu konsep biolistrik di mana kita akan membahas tentang atom, ion, muatan listrik, potensial arus, dan hambatan listrik. Nah, selanjutnya masih pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 lanjutan dari konsep mekanisme fisiologi tubuh berdasarkan konsep biolistrik, yaitu membahas tentang potensial listrik pada keadaan sel, yaitu transduksi sel, potensial aksi, depolarisasi, repolarisasi, itu semua yang kita akan bahas. Bagaimana fungsi listrik yang ada di dalam tubuh kita, seperti di jantung. Di jantung kita akan nanti ada potensial listrik yang terjadi, karena jantung kita tidak bisa melakukan proses kembang kempis kalau tidak ada proses biolistrik di dalamnya. Karena kita kan ada namanya sistem konduksi. Konduksi itu kita kenal bagaimana sistem penghantaran arus. Ya, bukan saja di listrik. Di listrik yang kita ketahui selama ini. Itu untuk pertemuan ke-13. Selanjutnya pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang lengkung refleks. Nah, akan bahas lanjutan di pertemuan ke-15. Nah, pertemuan ke-15 ini kita akan membahas lagi tentang imunologi. Sistem imunologi adalah sistem kekebalan tubuh. Ya, itu untuk pertemuan kita akan membahas masalah anatomi, fisiologi ataupun struktur tubuh manusia berdasarkan sistem persarafan ataupun sistem saraf. Kita ke poin pertama dulu. Apa sih itu? Apa sih itu sistem saraf? Nah, sebelum kita
selanjutnya ini yang gambar keempat, seseorang yang melakukan proses pergerakan tangannya. Ini namanya senam otak, bagaimana keseimbangan tangan kita ini. Nah, begitu. Nah, kita lanjut. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf adalah satu sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi aktivitas kita di dalam sehari-hari ini tidak bisa sama sekali kita lakukan tanpa adanya sistem saraf. Sebegitu pentingnya sistem saraf di dalam tubuh kita. Ada sistem saraf motorik dan sistem saraf sensorik. Bagaimana kita melakukan aktivitas seperti berjalan, bagaimana kita berjalan, kemudian menggerakkan tangan, mengunyah makanan. Mengunyah makanan ini memerlukan juga proses saraf di dalam tubuh kita, bagaimana otak kita untuk mengunyah makanan ini. Nah, sistem saraf ini biasa juga disebut dengan sistem pengatur tubuh. Dia mengatur seluruh aktivitas organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, apa sih fungsi saraf? Saraf itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai pengatur ataupun pengendali. Apa yang diatur? Dia atur ataupun mengendalikan kerja-kerja organ tubuh kita. Kita contohkan organ jantung kita. Jantung kita itu tidak bisa dia bergerak tanpa bantuan sistem saraf. Sistem saraf apa yang bekerja di jantung? Sistem saraf, nanti kita akan balik pada sistem saraf itu ada 2 bagian umumnya. Ada yang disebut dengan sistem saraf yang disadari dan ada sistem saraf yang tidak disadari. Nanti kalau saya tadi contohkan itu jantung. Jantung itu termasuk sistem saraf yang tidak disadari. Karena kita tidak bisa mengontrol jantung kita. Jantung berdetak kok tidak. Jantung berhenti. Jadi jantung kita ini dia bekerja secara autonom, tidak sadar. Itu nampil. Nah, selanjutnya itu baru satu sistem organ. Bagaimana organ kita yang lain? Organ perkembangan kita. Tadi kan ada 8 sistem. Ada yang bisa menjelaskan tadi apa saja sistem itu? Bisa kita sebut bahwa sistem saraf ini sistem yang sangat kompleks. Kenapa sebenarnya sangat kompleks? Karena sistem saraf ini dia yang mengatur dan mengendalikan organ-organ lain. Tadi contohnya jantung. Apalagi yang dia atur di sistem lain? Sistem perkembangan. Kalau kita mau mencinta tidak bisa kita kontrol itu yang di dalam internalnya. Nah, itu sistem perkembangan. Kemudian sistem perkembangan lainnya itu ginjal kita, organ ginjal. Organ ginjal kita tidak pernah sulit di ginjal, stop dulu untuk memfiltrasi, stop dulu untuk menyaring itu darah-darah atau zat-zat makanan yang masuk di dalam tubuh yang tidak benar, tidak. Dia bekerja sendiri. Begitulah mekanisme fisiologi yang ada di dalam tubuh kita. Itu baru jantung, itu baru ginjal. Bagaimana dengan sistem-sistem saraf yang lain? Sistem saraf optikus, penglihatan kita ini diatur juga oleh saraf kita. Ini sarafnya. Kalau mata kita mau melihat berarti dia kerja itu sensorik. Dia menangkap itu cahaya. Nah, kita bisa menggerakkan bola mata, organ mata kita ini ke samping kiri kanan akibat kerja dari sistem saraf. Saraf motorik yang bekerja di dalam mata kita. Sensorik yang menangkap, motorik yang menggerakkan. Jadi sistem saraf optikus ataupun penglihatan itu sangat dibantu oleh sistem saraf ini. Nah, selanjutnya pusat pengendali tanggapan. Jadi pusat pengendali tanggapan itu ada di otak kita. Kenapa dikatakan bahwa sistem saraf? Tadi dikatakan bahwa ada sistem saraf, ada 2. Sistem saraf itu dibagi 2. Yang pertama itu dia sistem saraf yang disadari. Kemudian yang kedua saraf yang tidak disadari. Nah, yang poin pertama ini sistem saraf
facialis. Iya, betul sekali. Sistem saraf yang ada di otak kita ini dibagi menjadi nervus kranial ini ada 12 pasang. Sistem saraf kita ini dia memang di otak, dia memberikan rangsangan di otak, dia memberikan refleks di otak, tetapi dia saraf ini dia mempersarafi seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Kita contohkan ini sistem saraf nervus. Biasa orang bilang nervus. Kalau saraf kranial istilahnya nervus kranial. Nervus kranial ini dia terbagi menjadi 12 pasang, betul sekali. Yang pertama, kalau untuk lebih singkatnya, mending kita memberikan rumus NO3 T2 alfa. Iya, betul sekali. Nah, untuk ini N-nya itu adalah nervus. Kemudian O pertama itu olfaktorius. Kemudian O2 optikus. Kemudian O3 oculomotorius. Kemudian C pertama trochlearis. Betul sekali. C kedua trigeminus. Kemudian A pertama abdusen. Betul sekali. Kemudian ke F-nya facialis. Iya, betul, facialis. Kemudian A ke berikutnya abductus. Kemudian G glossopharyngeus. Kemudian vagus. Itu nervus ke-10. Kemudian A berikutnya asoserius. Kemudian H-nya hipoglossus. Iya. Inilah yang mempersarafi semua sistem kranial ataupun biasa disebut dengan sistem saraf kranial. Di mana sistem saraf pusat kita ini dia mengatur tentang pengucapan kita. Olfaktorius, penciuman. Dia mencium semua bau-bau penglihatan. Kemudian saraf ketiga apa? Iya, pergerakan bola mata ke atas dan ke bawah. Kemudian keempat trochlearis, pergerakan mata. Sama ini juga. Kemudian trigeminus. Iya, otak wajah kita mau bergerak itu pasti dipersarafi oleh nervus trigeminus, nervus 5. Kemudian nervus 6 abdusen. Abdusen itu apa? Iya. Kemudian 7 facialisnya. Iya, beberapa satu muka. Kemudian akustikus. Iya, akustikus juga biasanya disebut juga vestibulocochlearis. Ya. Kemudian 10 glossopharyngeus.
disadari. Nah, tidak disadari ini ada dua, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, nanti kerja dari simpatis dan parasimpatis ini yang berasal dari medula spinalis, persambungan dari medula spinalis yang notabene sistem sarafnya ini yang kelima inilah nanti yang akan mengontrol organ-organ tubuh bagian-bagiannya. Oh, cervicalis dia mengontrol bagian bola mata dengan tenggorokan dan sebagainya. Kemudian thoracalis dia mengontrol di bagian paru-paru dan jantung. Kemudian lumbalis dia mengontrol di bagian organ pencernaan di manusia. Nah, kemudian sacralis dia mengontrol di bagian reproduksi kita. Nah, kemudian coccygeus mengontrol coccygeus adalah organ tambahan yang ada di dalam tubuh manusia. Dia akan bersambungan dengan sistem saraf yang tidak disadari. Namanya juga sistem saraf tapi yang tidak disadari yang merupakan sambungan dari sistem saraf pusat. Ya, itu. Akhiri kuliah hari ini saya memberi tugas untuk mata kuliah sistem saraf. Mata kuliah sistem saraf ini saya mau kalian mencari penyakit yang membahas tentang gangguan sistem saraf. Dan penyakit ini kalian mendownload atau mensitasi jurnal, entah itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang bereputasi yang bagus. Karena saya mau kalian membuat artikel tulisan yang membahas tentang gangguan, temuan-temuan terbaru tentang gangguan sistem saraf ini, masalah-masalah terbaru yang terjadi di dunia sekarang ini. Jadi ini saya bagi sampai dengan 4 kelompok. Jadi setiap kelompok sesuai dengan urutan absen, sesuai dengan jumlah mahasiswa. 4 kelompok ini akan dibagi membuat gangguan-gangguan sistem saraf yang terjadi sekarang ini, yang terupdate ya. Jangan lupa kalian bisa mengupdate masalah-masalah ini di Science Direct, bisa juga jurnal-jurnal yang terreputasi internasional, karena rata-rata yang jurnal-jurnal yang terreputasi itu pasti memiliki doi dan juga memiliki yang bisa terakses. Apabila kita membuka PDF-nya, kita bisa subscribe di materi sistem saraf hari ini. Jadi nanti insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mensitasi jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel baik nasional maupun internasional, contohnya PubMed, bisa di Science Direct, bisa juga di Elsevier. Dan itu semua artikel-artikel yang kesehatan memang yang sudah bertaraf internasional. Jadi nanti insya Allah tugasnya ini saya mau, karena saya sudah bikin tugas itu di Google Classroom kalian. Jadi di Google Classroom kalian kirim itu sesuai dengan petunjuk tugas yang penulisan artikel ilmiah yang saya inginkan. Oke? Ibu. Tugas hari ini saya rasa cukup untuk tugasnya. Nah, saya akhiri pertemuannya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri kuliah hari ini saya memberi tugas untuk mata kuliah sistem saraf. Mata kuliah sistem saraf ini saya mau kalian mencari penyakit yang membahas tentang gangguan sistem saraf. Dan penyakit ini kalian mendownload atau mensitasi jurnal, entah itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang bereputasi yang bagus. Karena saya mau kalian membuat artikel tulisan yang membahas tentang gangguan, temuan-temuan terbaru tentang gangguan sistem saraf ini, masalah-masalah terbaru yang terjadi di dunia sekarang ini. Jadi ini saya bagi sampai dengan 4 kelompok. Jadi setiap kelompok sesuai dengan urutan absen, sesuai dengan jumlah mahasiswa. 4 kelompok ini akan dibagi membuat gangguan-gangguan sistem saraf yang terjadi sekarang ini, yang terupdate ya.
Jangan lupa kalian bisa mengupdate masalah-masalah ini di Sains Dialect, bisa juga jurnal-jurnal yang terreputasi internasional, karena rata-rata yang jurnal-jurnal yang terreputasi itu pasti memiliki doi, juga memiliki yang bisa terakses. Apabila kita membuka PDF-nya, kita bisa subscribe di apa namanya itu materi sistem saraf hari ini. Jadi nanti insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.